Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Bella Lerian SPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 3 Sukabumi. Selamat siang Bu Bella. Selamat siang Ibu. Gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Ibu gimana? Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Bu Bella hari ini. Bu Bella, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana nanti Bu Bella akan melaksanakan pembelajaran atau layanan klasikal di dalam kelas. Tujuan dari observasi kelas ini atau supervisi akademik ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana layanan klasikal yang sudah Bu Bella berikan kepada anak didik kita. Dan percakapan praobservasi ini bertujuan untuk memberikan kesiapan kepada Bu Bella, sehingga nanti Bu Bella akan merasa percaya diri dalam melaksanakan layanan klasikalnya. Baik Ibu. Baik Bu Bella, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Bella. Yang pertama terkait dengan tema layanan yang akan Bu Bella berikan nanti di kelas. Ya, tema yang akan saya berikan ketika layanan klasikal di kelas itu adalah tema bullying atau perundungan. Karena untuk sekarang kan marak sekali ya Bu ya, kasus bullying pada usia remaja. Jadi saya mengambil tema tersebut. Baik, Bu Bella pada kesempatan nanti akan memberikan tema terkait dengan perundungan atau bully yang memang saat ini sedang menjadi isu gitu kan pada anak-anak didik kita. Berdasarkan tema yang sudah Bu Bella susun tadi, saya yakin Bu Bella punya tujuan apa sih yang diharapkan dari layanan klasikal nanti. Berdasarkan dilihat dari rencana pemberian layanan BK Ibu, di sini ada 5 tujuan. Yang pertama adalah peserta didik itu dapat memahami pengertian dari bullying. Yang kedua, peserta didik ini dapat membedakan jenis-jenis bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi penyebab dan juga dampak dari perilaku bullying. Yang keempat, itu peserta didik dapat menolak perilaku bullying. Dan yang kelima adalah peserta didik dapat mencegah dan mengatasi perilaku bullying. Baik, ada 5 tujuan layanan yang ingin Bu Bella capai dari layanan klasikal nanti, di mana di sini anak-anak mulai memahami apa itu bullying, lalu jenis-jenis bullying, lalu tadi juga mengidentifikasi dampak yang diterima gitu kan, ketika anak menjadi korban dari pembulian, lalu juga bagaimana cara menolak dan cara mencegah terjadinya pembulian pada anak didik kita. Bagus sekali Bu Bella. Lalu bagaimana Bu Bella merancang layanan klasikal tadi di kelas? Baik, untuk pertama, strategi yang saya gunakan ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Lalu setelah itu anak itu dibentuk dalam kelompok. Lalu model pembelajarannya ini adalah berbasis masalah ya Bu. Terus metodenya ini berdiskusi kelompok. Lalu nanti ada juga diskusi, presentasi, dan juga nanti ada penugasan untuk siswa. Baik, ada beberapa pendekatan tadi ya, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan juga menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nanti Bu Bella akan mengelompokkan anak-anak pada beberapa kelompok, lalu memberikan contoh kasus-kasus. Dari sana mungkin anak menganalisis, mempresentasikannya, jadi sehingga terjadi diskusi untuk memahami materi yang akan Bu Bella sampaikan nanti. Bagus sekali Bu Bella, itu tadi strategi pembelajaran yang akan Bu Bella laksanakan.
Nah, apakah ada media yang diperlukan? Ada Ibu. Media yang pertama yang digunakan itu adalah artikel yang nanti akan didiskusikan berupa contoh-contoh perilaku bullying. Yang kedua ada LKPD, dan ketiga ada link untuk nanti anak isi evaluasi. Oke, jadi ada artikel ya, artikel sebagai contoh-contoh pembulian yang saat ini mungkin sedang marak ya. Sedang satu lalu Bu Bella juga sudah menyiapkan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, sama tadi apa, link untuk evaluasi. Oke, link untuk evaluasi. Nah, kira-kira dari supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti, kompetensi apa yang ingin Bu Bella nanti capai, yang ingin ditingkatkan? Yang pertama saya ingin meningkatkan tentang manajemen waktu ya Bu, karena seringkali saya ketika di kelas ini tidak melaksanakan refleksi karena waktunya habis. Yang kedua adalah keaktifan anak-anak ketika berdiskusi dalam berkelompok. Dan yang ketiga, biasanya saya ketika menyampaikan layanan itu tidak, jadi ada beberapa langkah yang miss gitu Bu. Jadi misalnya di LPLBK-nya ada menyampaikan tujuan, tapi saya miss ketika langkah tersebut gitu. Oke, baik. Jadi pada saat supervisi akademik nanti, Bu Bella ingin saya mengobservasi bagaimana Bu Bella memanage waktu dalam pembelajaran, lalu juga mau melihat bagaimana keaktifan anak ketika dilaksanakan layanan klasikal tadi, sama dengan ingin mengetahui apakah dari RPL yang Bu Bella sudah rancang ini ada langkah-langkah yang tertinggal atau tidak, seperti itu. Baik Bu Bella, lalu kapan ini kira-kira observasi kelasnya bisa dilaksanakan? Rencananya observasi ini saya bisa di hari Senin jam 14.15. Jadi hari Senin jam 14.15 nanti itu kita akan mengadakan observasi kelas. Untuk kelas berapa Bu Bella? Kelas 11L. Kelas 11L. Baik Bu Bella, nanti insya Allah saya akan berkunjung ke kelas Bu Bella untuk melakukan supervisi akademik di hari Senin jam 14.15 di ruang kelas 11L ya. Tadi dengan tema yang sudah Bu Bella sampaikan, tema bullying. Mudah-mudahan kita semua sehat pada waktunya dan kita bisa nanti setelah observasi kelas kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi, apakah yang nanti diharapkan Bu Bella sesuai dengan percakapan kita hari ini tercapai atau tidak sebagai bentuk refleksi dari observasi kelas nanti. Baik Bu Bella, apakah ada yang ingin Bu Bella tanyakan terlebih dahulu? Tidak Ibu, sudah cukup. Sudah cukup jelas. Baik, kalau begitu dari hasil percakapan hari ini kira-kira apa yang Bu Bella dapatkan? Saya merasa lebih siap untuk menyampaikan layanan nanti di kelas, karena saya merasa nanti akan diobservasi, jadi saya tahu apa yang harus saya tingkatkan. Baik Bu Bella, terima kasih untuk waktunya, sudah berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya pada pra observasi kelas. Sampai bertemu nanti di kelas 11L. Baik Ibu, terima kasih. Persiapan. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran hari ini, Ibu akan absen kalian satu-satu, biar Ibu tahu siapa aja yang hadir dan tidak hadir. Bagi yang namanya disebut, nanti kalian jawab Ibu dengan hadir Bu, gitu ya. Alvin, terima kasih. Andrian, Hadir. M. Naka. Hadir Bu. Jadi hari ini yang tidak hadir ada 3 orang ya, Jojo, Salwa, dan juga Nicola. Pada pertemuan hari ini kita akan meneruskan dari materi yang sebelumnya tentang bullying. Jadi pada pertemuan hari ini tujuan yang ingin Ibu ambil dari kalian itu yang pertama, kalian bisa membedakan jenis-jenis bullying. Kalian sudah belajar kan ya tentang jenis-jenis dan juga pengertiannya, dan juga biar kalian bisa mengidentifikasi dampak dan apa sih penyebabnya terjadi bullying. Jadi pada pertemuan hari ini yang pertama nanti Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Nanti Ibu kasih artikel yang isinya ada studi kasus mengenai bullying. Nanti kalian berdiskusi. Terus jadi itu kenapa sih bisa terjadi? Terus dampaknya apa untuk si korban dan juga pelaku, dan juga ini penyebabnya kenapa? Ya. Nah sebelum mulai, ini kan udah jam berapa sekarang? Jam 1:30 ya. Pasti semangatnya? Masih. Masih semangat? Udah, relax. Ambil nafas. Keluarkan. Sekali lagi, ambil nafas. Keluarkan. Sekali lagi, ambil nafas. Terus keluarkan. Sudah ya? Kira-kira ketika ambil nafas, apa sih yang kalian rasakan? Coba. Pas mulainya tenang. Mudah-mudahan setelah take a breath kalian lebih lega, lebih tenang, dan lebih fokus untuk menerima pembelajaran selanjutnya ya. Nah, sebelum masuk ke pembagian kelompok, Ibu pengen recall lagi tentang ini, apa namanya, yang kemarin udah Ibu sampaikan, yang udah kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian bullying. Masih ingat nggak pengertian bullying itu apa jadi? Siapa yang mengacu? Siapa yang menjawab? Ya itu tuh yang orang yang ngelakuin bullying itu tuh dia tuh merasa lebih kuat atau lebih berkuasa dibandingkan orang yang dibullying. Nah tujuan dari bullying ini sendiri tuh ya tuh tujuannya menyakiti, dan itu dilakuin terus menerus. Iya, betul sekali. Jadi bullying itu adalah perundungan ya, yang dilakukan oleh orang yang merasa punya lebih power kepada orang yang dirasa lebih lemah, dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Nah, terus sekarang jenisnya ada berapa? 4. Ada apa aja? Yang pertama, Fisik, verbal, ada fisik, verbal, cyber, dan juga sosial. Ya. Nah, Ibu pengen tanya nih, dari pengalaman sehari-hari kalian, pernah nggak kalian lihat seseorang dibully, atau pernah nggak kalian lihat perilaku bully di sekitar kalian? Ibu pengen dengar ini ya, apa namanya, pengalamannya. Siapa yang pernah lihat? Siapa yang mau mengutarakan pengalaman kalian melihat perilaku bully? Intan. bullying mungkin yang Sekarang kita masuk ke pembagian kelompok ya. Jadi untuk hari ini Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Jumlah siswanya di sini berapa? 40. 40. Jadi satu kelompok itu ada 10 orang ya. Nah, biar lebih mudah diskusi, ini kan bangkunya 1, 2, 3, 4, 5 ke belakang ya. Biar diskusinya mudah, jadi kelompoknya sesuai bangku aja. Jadi bangku 1 dan 2 itu adalah kelompok 1. Kalau bangku 3 dan 4 itu adalah kelompok 2. Ini bangku yang sebelah sini ke 1 dan ke 2 itu kelompok 3, dan bangku ketiga, keempat itu masuk ke kelompok
belakang itu kan ada 4, bisa gabung 2 ke kelompok 1, 2 ke kelompok 2, begitupun yang sebelah sana ya. Nanti Ibu bagikan artikel yang berisi tentang kasus bullying dan juga nanti Ibu bagikan gambar kerja peserta didik. Jadi di sini sudah ada perintah atau apa yang harus kalian lakukan. Di sini udah ada. Jadi kalian tinggal studi kasus saja, analisis ini, terus nanti hasilnya ditulis di lembar kerja ini. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan belum? Cukup? Waktunya Ibu kasih 15 menit cukup. 15 menit ya. Nanti hasilnya kalian presentasikan ke depan. Grobogan berusia mengalami depresi berat. Kurung diri, takut bertemu dengan orang hingga tak mau lagi bersekolah. Sekarang kalian dari setiap kelompok perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kasih kesimpulan yang bisa kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Stop bullying. Stop bullying. Untuk mengkampanyekan anti bullying. Tadi kan kalian udah bilang ya, apa yang kalian bisa dapat? Stop bullying. Nah, sekarang kalian kampanyekan nih, gimana caranya kalian memberitahu orang kalau misalnya bullying itu adalah tindakan yang salah. Stop bullying. Nah, itu bisa berupa disesuaikan dengan minat kalian. Misalnya mau buat poster boleh, atau mau buat puisi boleh, atau Bu aku sukanya main musik misalnya, buat lagu boleh. Jadi disesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Oke, untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Terima kasih banyak semangatnya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rini Restu Handayani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Bella Lerian SPD selaku guru BK SMA Negeri 3 Sukabumi yang sudah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Pada hari ini juga hadir Bapak Hadi Rohandi selaku pengajar praktik. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Bella. Baik, yang pertama saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Bella. Bu Bella, saya akan bertanya kepada Bu Bella terkait dengan jalannya layanan klasikal yang sudah Bu Bella lakukan kemarin untuk mengevaluasi sejauh mana layanan yang sudah Bu Bella lakukan di kelas. Pertama-tama bagaimana perasaan Bu Bella pada saat saya melakukan observasi di kelas kemarin? Perasaan saya agak gugup karena pada layanan klasikal di kelas kemarin saya langsung diobservasi oleh Ibu. Tapi di satu sisi saya juga sangat bersemangat untuk belajar. Serta saya berharap untuk mendapatkan feedback dari Ibu untuk agar saya bisa meningkatkan keterampilan saya untuk mengajar di kelas. Wah, senang sekali ya Bu Bella, sangat bersemangat. Insya Allah Bu Bella pada kegiatan ini kita akan sama-sama mendapatkan pelajaran, kita sama-sama belajar. Menurut Bu Bella sendiri, bagaimana jalannya layanan klasikal kemarin? Saya merasa pada layanan klasikal kemarin secara keseluruhan sudah baik. Betul, saya juga melihat bahwa
layanan klasikal yang Bu Bella lakukan kemarin sudah berjalan dengan baik. Menurut Bu Bella sendiri, apakah tujuan dari capaian yang ingin dicapainya sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Kemarin itu ada 5 tujuan yang ingin dicapai dari layanan yang Bu Bella sampaikan. Kira-kira ada nggak yang Bu Bella rasakan masih kurang, atau mungkin Bu Bella mengalami hambatan-hambatan pada saat melaksanakan layanan klasikal kemarin? Saya merasa ketika layanan klasikal kemarin saya masih perlu meningkatkan manajemen waktu saya, karena kemarin ternyata pemberian layanan ini waktunya lebih lama dibandingkan yang seharusnya. Dan yang kedua ini saya beberapa kali lupa untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak yang mengeluarkan pendapat seperti itu. Baik Bu Bella, sebelum kita lanjut ya, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya di kelas kemarin? Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Bella. Sebagaimana pada percakapan praobservasi di awal, Bu Bella menyampaikan ada 3 area yang ingin diamati. Yang pertama terkait dengan manajemen waktu, yang kedua terkait dengan keterlibatan dan keaktifan siswa di dalam kelas, serta apakah langkah-langkah layanan yang Bu Bella lakukan ini sudah sesuai dengan rencana pemberian layanan yang sudah Bu Bella rancang. Berdasarkan pengamatan saya, langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan RPL yang Bu Bella rancang. Lalu juga saya melihat keterlibatan dan keaktifan siswa di kelas itu sangat baik. Dan yang ketiga, ini terkait dengan manajemen waktu. Pada manajemen waktu, saya melihat bahwa pada saat pemberian ice breaking kemarin itu dengan teknik stop ya, saya melihat waktu yang diberikannya itu sangat singkat. Jadi anak-anak belum begitu mencerna apa yang harus mereka lakukan. Nah, berdasarkan hasil refleksi Bu Bella sendiri, Bu Bella tadi menyampaikan, Bu Bella juga melewatkan untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak yang sudah berpendapat, memberikan pendapatnya. Kira-kira menurut Bu Bella, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau diingat lagi sih Bu, jadi itu kemarin saya ada rasa takut. Jadi takut kalau waktunya ini tidak cukup untuk saya bisa menyelesaikan layanan yang sudah saya rancang. Oke, Bu Bella ada kekhawatiran ya dari rencana pemberian layanan yang sudah dirancang dengan berbagai tujuan, metode yang sudah dirancang ini waktunya tidak cukup. Jadi memang ada kekhawatiran di sana, gitu kan? Nah, kira-kira hal apa yang bisa Bu Bella lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin yang pertama untuk pemilihan ice breaking ya Bu. Nanti untuk kedepannya saya akan memilih ice breaking mungkin yang lebih tepat dengan waktu yang saya punya. Dan yang kedua mungkin saya juga akan, ketika saya memberikan layanan seperti layanan yang kemarin saya berikan di kelas, mungkin saya bisa membuat jadi 2 pertemuan agar saya juga tidak terburu-buru gitu untuk memberikan layanan di kelas. Baik, jadi ke depannya Bu Bella akan merancang kembali ya ice breaking yang tepat disesuaikan dengan waktu yang Bu Bella miliki. Dan kalau dilihat dari RPL yang kemarin sudah dirancang, mungkin itu bisa dilakukan untuk 2 kali pertemuan. Bagus sekali Bu Bella rencana ke depannya. Mudah-mudahan nanti layanan klasikal yang akan Bu Bella lakukan di dalam kelas itu akan lebih menyenangkan lagi. Kira-kira kapan Bu Bella akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Bu Bella sampaikan barusan? Insya Allah saya akan terus berusaha untuk belajar merancang, mengaplikasikan, memberikan layanan dan juga mengevaluasi
untuk layanan klasikal di kelas kedepannya. Baik Bu Bella, mudah-mudahan rencana kedepannya terrealisasi dengan baik. Saya akan terus menantikan cerita-cerita seru Bu Bella lainnya dalam melaksanakan layanan klasikal di dalam kelas. Saya rasa cukup Bu Bella untuk percakapan pasca observasi kita. Terima kasih Terima untuk kasih waktunya. banyak Bu Rini. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Hadi untuk menyampaikan umpan balik atas percakapan pasca observasi kelas yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Setelah saya menyaksikan dari percakapan tadi Ibu Bella dengan Ibu Rini, alhamdulillah ada penilaian teman sejawat ya sebagai umpan balik dari OK. Saya menyarankan sering dilakukan di sekolah ini karena kita harus sering bergerak, karena ini juga sebagai penilaian kinerja guru juga ya. PKG biasanya Baik, pasti mengenai percakapan sudah bagus lah, tadi ada sistem manajemen itu, sistem relaksasi, refleksi stop dan sebagainya, dan RPL nya sudah lumayan ada untuk perbaikannya, bisa menyesuaikan dengan kurikulum gitu. baik. Mungkin itu saja yang saya tidak berpanjang lebar, lebih ditingkatkan dan digiatkan lagi budaya teman sejawatnya. Itu aja. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas umpan baliknya untuk kegiatan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Insya Allah nanti kedepannya akan terus kami tingkatkan. Saya berharap nanti kedepannya ini bisa lebih meningkatkan lagi keterampilan saya sebagai coach di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hadi atas bimbingan dan dukungannya, dan juga kepada Bu Bella atas waktunya dan sudah berkenan untuk belajar bersama untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi telah selesai dilaksanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hadi dan Bu Bella atas waktunya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.